Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada dulur-dulurku di mana Anda berada, di sini saya mau membahas tentang membaca Al-Quran tanpa paham maknanya. Itu masih bermanfaat, dulur. Jadi masih ada manfaatnya. Jadi di sini tak jelaskan mengenai yaitu kisah di sebuah daerah. Itu ada seorang guru yang sangat tua renta. Beliau mempunyai seorang santri yang bernama Iim. Beliau sangat tekun, sabar dan telaten mendidik muridnya. Ketika suatu hari Iim pergi keluar kota dan Iim mendengar di sebuah musola ada yang berpujian seperti tombo ati iku limo sak wernane, maca Quran angan-angan sak maknane. Disinilah letaknya Iim bertanya tentang apakah ada manfaatnya setiap hari saya membaca Al-Quran tapi tanpa tahu maknanya. Lalu Iim bergegas pulang dan bertanya kepada sang guru, "Guru, apakah ada gunanya aku membaca Al-Quran sementara aku tidak mengerti arti dan maksud dari Al-Quran tersebut?" Lalu sang guru tersenyum yang penuh kesabaran dan menjawab dengan tenang, "Im, cobalah ambil sebuah keranjang sampah dan bawalah ke sungai, lalu bawakan aku dengan sekeranjang air dan kutunggu di musola." Tanpa sekata apapun, si Iim bergegas mengerjakan seperti yang diperintahkan oleh gurunya. Tapi apa yang terjadi? Semua air dalam keranjang yang dibawa oleh Iim jatuh habis sebelum sampai di musola. Lalu sang guru berkata, "Iim, kamu harus berusaha lebih cepat lagi." Mendengar ucapan sang guru, Iim kembali ke sungai dan berlari lebih cepat dari sebelumnya. Tapi lagi-lagi keranjangnya kosong tanpa air. Dari kegagalan yang Iim jalankan, lalu ia menawarkan sebuah ide kepada gurunya. "Guru, tidak mungkin aku bisa membawa sekeranjang air, sedangkan keranjang ini penuh dengan lubang. Gimana kalau aku menggantinya dengan sebuah ember?" "Im, aku ingin sekeranjang air, bukan dengan ember," jawab sang guru. Dengan ketawaduannya kepada guru, Iim kembali mencoba yang ketiga kalinya. Dan ia berlari sangat cepat dari sebelumnya. Namun usaha si Iim tetap gagal juga. Air tetap habis sebelum ia sampai di musola. Keranjang itu tetap kosong. Dengan capeknya lalu Iim bertanya, "Guru, bukankah ini tidak ada gunanya? Air pasti akan habis di jalan sebelum sampai di musola." Guru pun menjawab,
Im, mengapa kamu berpikir ini tidak ada gunanya? Jawab sang guru, coba kamu lihat baik-baik dan kamu perhatikan apa yang terjadi dengan keranjang itu, seru sang guru. Lalu si Iim pun memperhatikan keranjangnya dan mengamati. Ia baru menyadari bahwa keranjang yang kotor, kumuh, bau berubah menjadi sebuah keranjang yang bersih dari luar maupun dalam. Wahai muridku, apa yang terjadi ketika kamu membaca Al-Quran? Boleh jadi kamu tidak mengerti sama sekali arti dan maknanya. Tapi ketika kamu membacanya tanpa kamu sadari, kamu akan berubah luar dan dalam. Itulah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengubah kehidupanmu dan seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Subhanallah, ternyata tidak ada yang sia-sia ketika kita membaca Al-Quran, dulur. Jadi dijelaskan dari firman Allah, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bi asyri amataliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimu harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi 2910 dan disahihkan oleh Al-Albani. Hadis ini menunjukkan pahala besar bagi yang membaca Al-Quran. Dan marilah dulur, kita lebih sering lagi membacanya meskipun kita tidak tahu arti dan maknanya. Namun tetap harus berusaha untuk memahami arti dan maknanya. Dan utamakan mengenali tajwid dan makhrajnya. Bacalah dengan tartil dan jangan tergesa-gesa. Bersucilah dahulu sebelum membacanya. Carilah tempat yang suci untuk membacanya. Entah itu di rumah, entah itu di masjid, bahkan berziarah di makam aulia. Itu semua tidak ada yang sia-sia, dulur. Dan apabila ada yang mengatakan itu bid'ah, itu syirik, menuju pada kesesatan, dan perlu Anda garis bawahi, segala apa yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, itu yang menilai hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bukan makhluk ciptaannya, dulur. Jadi diterangkan di sini, entah jenengan masih belajar, entah jenengan udah paham dalam Al-Quran, udah lanyah membacanya, monggo kalau bisa ditingkatkan semuanya, dulur. Setiap hari kita membaca Al-Quran. Jadi di sini bagi yang belajar maupun yang bisa, dulur, itu sama. Jadi nilainya itu pahalanya 10 kali lipat itu per huruf, dulur. Bagaimana nggak terasa kalau kita mendapatkan pahala yang segitu banyaknya dengan membaca Al-Quran satu huruf, dulur. Dari itu kita, dulur, marilah
kita bersama-sama setiap hari untuk mendawamkan Al-Quran, untuk membersihkan hati, kotoran, hati-hati dari sifat yang tercela di dalam maupun di luar dulur. Allahumma ya Allah, rahmatilah hidup kami dengan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran itu petunjuk cahaya umat Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dari kisah ini dulur, bisa kita jadikan pelajaran atau perbuatan yang kita lakukan menuju kebaikan itu tidak ada yang sia-sia, dan mudah-mudahan dapat bermanfaat maslahah fid-dini wa dunya khatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi kami akhiri di sini dulur. Mudah-mudahan ini semua dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.